Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan chapter 8, yaitu kurva Phillips, pengangguran tingkat alamiah, dan inflasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang inflasi yang diharapkan, dan pengangguran. Baik, perkenalkan, nama saya Winda Putri Wahyuni, NIM A0311911133. Perkenalkan, nama saya Ciko Cikal Kurniabaan dengan NIM A0311911010. Perkenalkan, nama saya Ines Melani Simatupang dengan NIM A0311911007. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi yang diharapkan, dan tingkat pengangguran. Seperti yang kita tahu, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga suatu barang atau jasa secara terus-menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa pada suatu negara pun ikut meningkat. Naiknya harga barang dan jasa ini sama dengan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi pun dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang atau jasa secara umum. Sedangkan pengangguran ialah seseorang yang sudah termasuk dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan namun belum bisa memperolehnya. Dalam jangka pendek, kenaikan tingkat inflasi menunjukkan pertumbuhan perekonomian. Namun dalam jangka panjang, kenaikan tingkat inflasi ini justru memberikan dampak yang buruk. Tingginya tingkat inflasi akan menyebabkan harga barang domestik itu relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga barang impor. Para ekonom berpendapat bahwa tingkat inflasi yang terlalu tinggi itu merupakan indikasi awal perekonomian yang rendah atau yang buruk. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong bank sentral menaikkan tingkat suku bunga. Hal ini menyebabkan terjadinya kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor real. Dampak yang lebih jauh ialah pengangguran menjadi semakin lebih tinggi. Dengan demikian, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran merupakan dua parameter untuk mengukur baik buruknya perekonomian suatu negara. Hubungan antar tingkat inflasi dan tingkat pengangguran untuk jangka pendek dapat dijelaskan menggunakan kurva Phillips yang ditemukan oleh ekonom asal Inggris, yaitu A.W. Phillips. Hubungan penawaran agregat itu dapat diekspresikan dalam bentuk inflasi yang diharapkan, dan tingkat pengangguran. Hubungan penawaran agregat dapat diekspresikan melalui inflasi yang diharapkan, dan pengangguran. Hubungan harga, tingkat harga yang diharapkan, dan tingkat pengangguran dapat dirumuskan dalam rumus berikut, yakni P sama dengan PI dalam kurung 1 tambah M dikali F dalam kurung U atau Z. Fungsi F mencangkup pengaruhnya terhadap upah, tingkat pengangguran atau U, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penetapan upah. Variabel kacau Z, M adalah markup di atas upah, merupakan hal yang nyaman untuk mengasumsikan bentuk spesifik bagi fungsi tersebut, yakni F dalam kurung U, Z sama dengan 1 dikurang alfa dikali U tambah Z. Ini mencangkup pemikiran bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah upah, dan semakin tinggi Z, maka semakin tinggi upah. Z di sini adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi penetapan upah. Parameter alfa itu mencangkup kekuatan pengaruh pengangguran terhadap upah. Terakhir, misalkan P melambangkan tingkat inflasi dan PI melambangkan tingkat inflasi yang diharapkan, maka peningkatan dalam tingkat inflasi yang diharapkan atau PI itu menimbulkan tingkat inflasi aktual atau P. Kenaikan tingkat harga yang diharapkan atau PI itu menimbulkan kenaikan tingkat harga yang aktual atau P. Jika penetap upah mengharapkan tingkat harga yang lebih tinggi yang menimbulkan kenaikan harga, maka berdasarkan hasil atau inflasi yang diharapkan atau PI, peningkatan markup M atau peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan upah, peningkatan akan menimbulkan peningkatan inflasi atau P. Berdasarkan tingkat harga yang diharapkan atau PI, peningkatan baik dalam peningkatan M ataupun peningkatan Z itu meningkatkan tingkat harga atau P. Berdasarkan inflasi yang diharapkan atau PI, peningkatan baik dalam bentuk M maupun Z itu menimbulkan penurunan inflasi atau P.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengangguran, inflasi yang diharapkan lebih tinggi akan menimbulkan pengangguran yang lebih rendah. Berdasarkan inflasi yang diharapkan, pengangguran yang lebih tinggi akan menimbulkan inflasi yang lebih rendah. Kemudian, ketika inflasi tidak terlalu parah, inflasi yang diharapkan itu tidak terlalu bergantung pada banyaknya inflasi masa lalu. Jadi hubungan penawaran agregat menjadi hubungan antara inflasi dan pengangguran. Inilah yang ditemukan oleh Phillips di Inggris serta Solow dan Samuelson di Amerika Serikat pada akhir tahun 1950-an ketika mereka meneliti tentang perilaku gabungan pengangguran dan inflasi. Ketika inflasi lebih parah di tahun 1970-an dan 1980-an di Amerika Serikat, inflasi yang diharapkan semakin didasarkan pada inflasi masa lalu. Di Amerika Serikat dan sebagian besar negara OECD terjadi inflasi tinggi dan pengangguran tinggi yang jelas berlawanan dengan kurva Phillips asli. Mengapa kurva Phillips hilang di Amerika Serikat pada saat itu? Itu yang pertama, alasannya adalah karena Amerika Serikat pada saat itu mengalami 2 kali kenaikan harga minyak yang besar. Dan kedua ialah penetap upah mengubah caranya membentuk ekspektasi mereka. Artinya balik lagi seperti awal bahwa penetap upah ini mengubah ekspektasinya menjadi berdasar pada ekspektasi masa lalu, yakni inflasi masa lalu. Mereka menetapkan upah itu sesuai dengan kondisi inflasi masa lalu. Dan yang ketiga itu adalah keparahan inflasi itu sendiri menyebabkan pekerja dan perusahaan merevisi caranya mempercepat ekspektasi. Namun, dewasa ini di Amerika Serikat, hubungan penawaran agregat itu mengambil bentuk hubungan antara pengangguran dan program inflasi. Jadi, jika suatu pemerintah ingin mengatasi inflasi, maka resikonya ialah penganggurannya akan tinggi. Dan jika ingin mengatasi pengangguran, maka risikonya ialah inflasi pun akan meningkat. Selanjutnya adalah kurva Phillips. Kurva Phillips adalah hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Kurva Phillips menjadi pusat pemikiran atau kebijakan makroekonomi. Kurva ini menyiratkan bahwa negara dapat memilih kombinasi pengangguran dan inflasi. Pengangguran rendah, inflasinya tinggi. Pengangguran yang tinggi, inflasinya akan rendah. Stabilitas tingkat harga atau inflasi nol, pengangguran lebih tinggi. Kebanyakan pembahasan kebijakan makroekonomi tertuju pada titik pilihan pada kurva Phillips. PT, PET, dan UT sama dengan inflasi. Inflasi yang diharapkan dan pengangguran di tahun T. PT sama dengan PET plus M plus Z min alpha UT. Diasumsikan inflasi yang diharapkan PET sama dengan 0. PT sama dengan M plus Z min alpha UT. Inilah hubungan negatif antara pengangguran dan inflasi yang ditemukan Phillips serta Solow dan Samuelson. Selanjutnya adalah spiral upah harga. Mekanisme spiral upah harga berdasarkan tingkat harga yang diharapkan tahun lalu. Pengangguran yang lebih rendah menyebabkan upah nominal lebih tinggi. Upah nominal yang lebih tinggi ini akan menyebabkan tingkat harga lebih tinggi, artinya inflasi lebih tinggi. Selanjutnya adalah kurva Phillips yang dimodifikasi. Kurva Phillips yang dimodifikasi seringkali disebut kurva Phillips yang dilengkapi dengan ekspektasi, mengindikasikan bahwa PT-1 merupakan inflasi yang diharapkan. Aklerencenes-Phillips curve mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran yang rendah akan menimbulkan peningkatan tingkat inflasi sehingga tercipta akselerasi tingkat harga. Ekspektasi inflasi dibentuk berdasarkan PET sama dengan theta PT-1. Parameter theta di sini sama dengan pengaruh dari tingkat inflasi tahun lalu atau PT-1 pada tingkat inflasi yang diharapkan tahun ini PET. Substitusikan untuk nilai PET ke dalam persamaan kurva Phillips awal. Jadinya PET min PT-1 sama dengan M plus Z
min alpha UT. Selanjutnya adalah tingkat pengangguran alami. Tingkat pengangguran alami di mana tingkat inflasi tetap konstan. Tingkat pengangguran aktual melebihi tingkat pengangguran alami, tingkat inflasi umumnya turun. Tingkat pengangguran aktual lebih kecil daripada tingkat pengangguran alami, tingkat inflasi umumnya naik. Diketahui persamaan inflasi yang diharapkan dan pengangguran di tahun T, PT sama dengan PET plus M plus Z min alpha UT jika inflasi aktual dan inflasi yang diharapkan adalah sama atau PT sama dengan PET, maka 0 sama dengan M plus Z min alpha UN. Jadi tingkat pengangguran alami UN sama dengan M plus Z per alpha. Semakin tinggi markup M atau faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah Z, semakin tinggi pengangguran alami. Jadi PT sama min PET sama dengan min alpha UT min M plus Z per alpha. PT min PET sama dengan min alpha UT min UN. Jika tingkat inflasi yang diharapkan PET diperkirakan dengan baik oleh tingkat inflasi tahun lalu PT-1, maka PT-1 sama dengan alpha UT min UN. Tingkat pengangguran alami Nairo. Tingkat pengangguran alami adalah tingkat pengangguran yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat inflasi yang konstan. Inilah mengapa tingkat alami juga disebut non-accelerating inflation rate of unemployment atau Nairo. Netralitas uang. Hubungan permintaan agregat yaitu Y sama dengan Y dalam kurung M per P, G, T. Jika pengangguran kembali ke tingkat alami UN, output harus kembali ke tingkat alami Y. YN sama dengan Y dalam kurung M per P, G, T. YN konstan, sisi kanan konstan, kebijakan fiskal tidak berubah, G dan T konstan, stok uang real konstan, tingkat inflasi sama dengan tingkat pertumbuhan uang, P sama dengan GM. Tingkat pengangguran alami. Tingkat pengangguran alami bergantung pada banyak faktor yang berbeda antar negara dan dapat berubah dengan berlalunya waktu. Tingkat pengangguran alami bervariasi antar negara, lebih tinggi di Eropa ketimbang di Amerika Serikat. Di Eropa, tingkat pengangguran alami telah meningkat sangat pesat sejak tahun 60-an. Di Amerika Serikat, tingkat pengangguran alami meningkat dari tahun 60-an hingga 80-an lalu turun kembali. Tingkat pengangguran alami berdasarkan kekakuan pasar tenaga kerja. Salah satu masalah utama di Eropa adalah kekakuan pasar tenaga kerja atau labor market rigidities. Kekakuan tersebut menurut argumen bertanggung jawab atas pengangguran yang tinggi. Meskipun pernyataannya ini mengandung kebenaran, kenyataannya jauh lebih kompleks. Dan kekakuan pasar tenaga kerja yang pertama itu sistem asuransi pengangguran yang merahati. Tingkat penggantian rasio tunjangan pengangguran terhadap upah setelah pajak seringkali tinggi. Dan ada juga durasi tunjangan, periode waktu pengangguran berhak menerima tunjangan sering berlangsung bertahun-tahun. Ya, dan yang kedua itu tingkat proteksi lapangan kerja yang tinggi, seperangkat peraturan yang meningkatkan biaya PHK oleh perusahaan. Yang ketiga, upah minimum yang tinggi berisiko menurunkan lapangan kerja bagi pekerja kurang terampil, meningkatkan tingkat pengangguran. Keempat itu kontrak tenaga kerja merupakan subjek dari perjanjian perluasan. Persetujuan perusahaan dan serikat pekerja dapat otomatis diperluas ke semua perusahaan di sektor terkait. Ini dapat memperkuat daya tawar serikat pekerja yang mungkin menghasilkan pengangguran lebih tinggi. Dan selanjutnya itu ada perubahan tingkat pengangguran alami. Yang pertama, globalisasi, penuaan penjara
agen bantuan temporer dan peran internet mungkin akan terus ada, sehingga tingkat alami harus tetap rendah. Tapi tingkat pengangguran aktual mungkin akan menjadi peningkatan tingkat pengangguran alami. Inilah mekanisme histeresis setelah gejolak suatu variabel yang kembali ke nilai awalnya meskipun gejolak tersebut telah hilang. Yang berikutnya adalah disinflasi kredibilitas dan pengangguran. Beberapa inflasi menyiratkan pengetatan kebijakan moneter yang menurunkan pertumbuhan output dan karenanya menerima pengangguran yang lebih tinggi untuk beberapa waktu. Dan selanjutnya adalah disinflasi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa disinflasi atau disinflation mungkin akan sangat mahal. Beberapa ekonom juga berpendapat bahwa disinflasi sebenarnya mungkin jauh lebih murah. Yang pertama itu ada kritik Lucas atau Lucas kritik Q, yang ketika memprediksi pengaruh dari perubahan kebijakan utama sangat menyesatkan untuk menerimanya seperti hubungan yang diestimasi dari data masa lalu. Tidak percaya bahwa disinflasi dapat benar-benar terjadi tanpa sejumlah peningkatan pengangguran. Dan yang kedua itu ada Thomas Sargent. Kesimpulan bahwa peningkatan pengangguran mungkin kecil. Bahan penting dari keberhasilan disinflasi adalah kredibilitas atau credibility, keyakinan penetap upah tentang komitmen bank sentral untuk mengurangi inflasi dari kebijakan moneter. Ini mengubah cara penetapan upah dalam membentuk ekspektasi. Program disinflasi yang jelas dan cepat lebih kredibel ketimbang yang banyak kekacauan dan pertentangan politik. Dan selanjutnya itu ada indeksasi upah. Perubahan variasi dari tingkat inflasi dengan berjalannya waktu mempengaruhi ekspektasi penetap upah yang menggunakan indeksasi upah atau wage indexation. Provinsi yang otomatis meningkatkan upah sejalan dengan inflasi. Itu yang pertama, ketika indeksasi upah tersebar luar, perubahan kecil atas pengangguran dapat menimbulkan perubahan yang sangat besar atau atas inflasi. Dan yang kedua itu, pada tingkat inflasi yang tinggi, hubungan inflasi dan pengangguran menghilang. Dan yang selanjutnya itu deflasi. Pada tingkat inflasi yang sangat rendah atau negatif, hubungan kurva Phillips menjadi semakin lemah. Bahkan selama Great Depression, pengangguran yang sangat tinggi hanya menimbulkan deflasi yang terbatas. Ini penting karena dewasa ini banyak negara memiliki pengangguran yang tinggi dan juga inflasi yang rendah.